Halo Sobat JKN, selamat datang di Centang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Kembali lagi dengan saya Mesa. Nah, kali ini kita akan bercerita-cerita mengenai program jaminan kesehatan nasional yang Mesa kutip dari media infonya BPJS Kesehatan langsung edisi 17 tahun 2023. Yang mana kita akan membahas mengenai program JKN ramah perempuan. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang ramah perempuan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap perempuan memiliki akses yang setara pada layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Program ini tidak hanya menyediakan perlindungan finansial untuk layanan kesehatan, tetapi juga memperhatikan aspek seperti kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit yang spesifik pada perempuan, serta dukungan psikososial. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lili Kresnowati mengatakan bahwa JKN yang ramah perempuan bertujuan untuk memberdayakan perempuan, memastikan kesehatan mereka terjaga demi membangun masyarakat Indonesia yang produktif dan berdaya. Dengan keluarga yang sehat, setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimalnya dalam berbagai aspek kehidupan. Ia menyebutkan bahwa perempuan sebagai pilar negara karena setiap keputusannya memiliki peranan yang penting. Jika fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP merupakan garda terdepan layanan kesehatan masyarakat, maka perempuan adalah garda terdepan dalam menghasilkan ketahanan dan kesehatan keluarga yang baik. Kesehatan keluarga mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang secara keseluruhannya membentuk dasar perkembangan positif dan berkelanjutan suatu bangsa. Oleh karena itu, investasi dalam kesehatan keluarga menjadi investasi dalam menggapai masa depan bangsa, menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan bangsa. Peran perempuan dalam keluarga sangat sentral karena dialah yang menjaga ketahanan kesehatan keluarga. Memang FKTP merupakan lini terdepan dari sisi layanan kesehatan. Namun dari sisi bagaimana kebiasaan perilaku sehat itu dibentuk, bagaimana masakan sehat dibuat, itu dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga yang sehat akan menjadi bangsa yang kuat, begitu kata Ibu Lili. Namun demikian, data dari Kementerian Kesehatan RI melaporkan sebanyak 300 ibu hamil meninggal dari 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, 11,7 bayi neonatal berusia 0 sampai 28 hari meninggal dari setiap 1.000 kelahiran. Kanker payudara juga masih menempati urutan pertama jumlah penderita kanker terbanyak dan menjadi salah satu penyebab kematian wanita yang utama di Indonesia. Mengutip dari data Globocan 2020 mencatat, jumlah kejadian kanker payudara di Indonesia mencapai 68.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus baru kanker. Adapun jumlah kematian akibat kanker payudara mencapai lebih dari 22.000 kasus karena 70% kasus terdeteksi pada stadium akhir. Temuan serupa juga dipaparkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2020. WHO mencatat terdapat 2,3 juta kasus baru kanker payudara di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Angka ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling umum diderita oleh perempuan di seluruh dunia. Menjawab situasi itu, BPJS Kesehatan menghadirkan beragam layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi, persalinan, hingga upaya pencegahan kanker yang bersifat ramah dan mendukung perempuan.
Hingga November 2023, piramida kepesertaan BPJS Kesehatan telah merangkul kesetaraan perempuan sebanyak 130.789.568 atau setara dengan 49,20% peserta JKN merupakan kaum hawa. Jumlah tersebut terpaut tipis dari kepesertaan laki-laki yang mencapai 135.045.095 orang peserta atau setara dengan 50,80%. Kepesertaan perempuan dalam program JKN terbanyak berada pada rentang usia produktif mulai dari 20 hingga 44 tahun. Pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN sesuai ketentuan pasal 46 Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Ibu Lili juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan menyediakan layanan kesehatan pada masa kehamilan atau yang kita kenal dengan antenatal care dengan frekuensi 6 kali yang terdiri dari 1 kali konsultasi kehamilan termasuk pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter, 2 kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan, serta 3 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan, di mana pada kunjungan kelima dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter. BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan persalinan sobat, baik normal maupun tindakan operasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL atau rumah sakit. Tersedia pula layanan kesehatan pasca persalinan atau postnatal care, baik berupa layanan prarujukan akibat komplikasi maupun layanan rujukan. Jika memerlukan fasilitas ambulans antar vaskes, maka kebutuhan ini juga termasuk dalam jaminan program JKN. Selain kesehatan produksi, program JKN juga mengakomodasi kebutuhan layanan kesehatan khusus bagi perempuan, diantaranya deteksi dini kanker payudara baik dengan pemeriksaan sendiri maupun pemeriksaan klinis, serta deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA dan pap smear. Pelayanan screening tersebut dilakukan di FKTP dan dapat berjejaring dengan laboratorium penunjang untuk pemeriksaan IVA dan pap smear. Nah, apabila hasil screening menunjukkan hasil adanya penyakit tertentu, maka akan ditindaklanjuti dengan penanganan selanjutnya sesuai indikasinya. Termasuk jika sudah tegak diagnosis kanker, maka dapat dijamin JKN sesuai dengan indikasi medis, termasuk obat-obatan yang sesuai dengan formularium nasional. Penata laksana kanker mulai dari obat-obatan, kemoterapi maupun radioterapi yang dibutuhkan juga masuk ke dalam cakupan manfaat JKN. Dalam hal pemeriksaan IVA pap smear membutuhkan penata laksanaan lebih lanjut seperti krioterapi atau penata laksana lainnya. Maka pelayanan tersebut masuk dalam pelayanan yang dijamin oleh JKN. Dengan demikian, pemeriksaan dan penata laksanaan bagi peserta wanita termasuk untuk kanker payudara dan kanker serviks dipenuhi dalam cakupan manfaat JKN selanjutnya. Meskipun berbagai kemajuan telah tercapai dalam upaya pencegahan penyakit bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan, nyatanya tantangan masih ada, ungkapan Ibu Lili. Salah satunya, banyak dari perempuan yang sungkan memanfaatkan layanan screening tersebut. Padahal deteksi dini ini sangat penting sobat. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya. Dan Ibu Lili di sini mendorong seluruh masyarakat, khususnya perempuan, terkhusus lagi kepada FKTP agar lebih giat mengajak peserta JKN perempuan supaya rutin memeriksakan kesehatannya demi meminimalisir risiko terjadinya kanker payudara dan kanker serviks.